Oke, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Konferensi Internasional Islam di Bulan Damai. Saya kira itu musim haji ya. Ya. Pengertian haji menurut bahasa. Orang Islam yang sudah menunaikan ibadah haji biasa disebut dengan panggilan Pak Haji. Pak Haji, Kang Haji, ya, Dia Haji, yang karena sudah pernah naik haji. Sudah naik haji artinya sudah pernah melakukan ibadah haji. Boleh jadi ada pengertian di kalangan orang awam bahwa dalam ritual haji ada upacara panjat memanjat. Naik sih, naik haji. Kata haji, hajja, dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Satu, maknanya datang dan menghampiri, seperti hajja hasanun ilayya. Hajja hasanun ilayya artinya Hasan datang menghampiri saya. Kemudian juga yang kedua, haji maknanya menuju, seperti hajja Zaidun as-suqa, yang artinya Zaid menuju pasar. Yang ketiga artinya pergi untuk beribadat. Hajja Zaidun al-Baitul Haram artinya Zaid pergi untuk beribadat di Baitul Haram. Yang keempat, mengukur kedalaman, itu juga hajja. Dalam bahasa Arab dikatakan hajjat tabibu al-jurha, artinya dokter mengukur kedalaman luka, diukur kedalaman lukanya. Yang kelima, memukul tulang alis. Ya, memukul tulang alis ini artinya ya hajja fulanan, dia mukul tulang alisnya. Jadi ini ungkapan sangat lokal sekali. Kalau gini namanya nampek, kalau begini namanya ngepret. Kalau di kepala begini namanya, kalau begini namanya, kalau begini jitak. Nah itu jadi hajat itu jitak, jitak tulang di alis. Kemudian hajjah setelah mendapat sisipan alif. Sisipan alif artinya diberi tambahan alif. Seperti lamasa menjadi lamasa, doroba, hajja. Sisipan alif menjadi hajja, artinya berdebat. Seperti firman Tuhan, qala atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Artinya, apakah kamu mau membantah atau membantah kami, berdebat dengan kami dalam urusan Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Al-Baqarah 139. Apabila mendapat tambahan ta di awal dan alif setelah fa fi'il, tahaj menjadi tahajja, itu artinya maknanya itu saling berbantah, bantah membantah atau juga bertengkar. Haji menurut pengertian fikih berarti wukuf atau berhenti di Arafah pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah, lalu bertawaf berkeliling di sekitar Ka'bah dan bersa'i lari kecil di antara Safa dan Marwah.
Itu definisi menurut para ulama. Ada beberapa istilah yang perlu dicatat di sini. Mungkin banyak mendengar istilah-istilah yang bersangkutan dengan haji. Pertama itu al-hajjul ashar. Hajjul ashar itu artinya haji kecil, yaitu datang ke tanah suci melakukan ibadah haji tetapi tidak dengan wukuf di Arafah, nggak ada wukuf di Arafahnya. Untuk itu disebut dengan ibadah umrah. Jadi istilahnya hajjul ashar. Kemudian hajjul akbar. Nah, artinya haji ibadah besar, yaitu datang ke tanah suci melakukan ibadah haji pada musimnya dan melakukan wukuf di Arafah. Tetapi ada lagi istilah hajjul akbar, itu artinya beda lagi. Jadi hajjul asghar itu umrah, hajjul akbar itu haji yang benerannya. Tapi ada lagi istilah apabila Idul Adhanya itu jatuh pada hari Jumat, maka disebut haji akbar. Ya, jadi haji akbar ada dua kemungkinan. Bisa arti haji akbar itu haji yang beneran, bukan umrah. Ada haji akbar itu haji yang Idul Adhanya jatuh pada hari Jumat. Nah, biasanya itu menjadi diburu, ya, ditunggu oleh banyak umat Islam di negara-negara Arab ingin mendapatkan haji akbar. Biasanya kalau Idul Adhanya jatuh hari Jumat, itu hampir semua negara-negara itu pada naik haji semua, sehingga akhirnya menjadi musibah, malapetaka bagi kerajaan Saudi, karena kapasitasnya tidak memungkinkan, ya, menyangkut akomodasi, tempat tinggal, air, keamanan, pengobatan, kesehatan, kalau jumlahnya segitu. Nah, maka sehingga kita ada kecurigaan dari beberapa orang, ini kadang-kadang digeser supaya tidak hari Jumat. Nah, itu gimana? Saya nggak tahu lah, saya tidak usah berkomentar. Tapi ada orang yang menduga geser, sebab pernah terjadi perbedaan musim haji atau Idul Adha antara di Saudi dengan di Tunisia. Itu bedanya 2 hari. Bedanya 2 hari. Ya, kita kalau nggak salah di Saudinya hari Kamis, di Tunisia hari Sabtu. Itu terjadi, ya. Mudah-mudahan saja tidak seperti itulah. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga,